Ayo pergi. Tatapan Qin Yichen melihat ke arah lorong di belakang aula besar. Lalu dia menarik napas dalam-dalam, berkata perlahan. Setelah suara itu turun, ketiganya bergegas dan bersiul menuju lorong. Di makam kuno ini, salurannya vertikal dan horizontal. Dia baru saja menghadapi serangan roh jahat tadi. Dia sengaja menghindari singa likai. Dia ingin datang ke makam kuno terdalam dari saluran lain. Dengan terburu-buru, tetapi sesaat berusaha, ditemukan bahwa sebuah gerbang perunggu muncul di depan. Sebelum gerbang besar ini, tidak ada Raja Singa, dan 5 kaisar yang jatuh, dan mereka sudah berdiri di sana. Pada saat ini, mereka terus-menerus membombardir jalur kekuatan sihir yang kuat di tangan mereka. Pintu meledak. Dengan kedatangan 3 orang Qin Yichen, mata si Likai melirik ke sisi ini. Tetapi yang terakhir mengejutkan, dia tidak menembak Qin Yichen, dan tindakan di tangannya tidak sedikit pun. Tinggal. Sepertinya orang ini mendapat banyak manfaat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meninggalkan buah Dewa Nirvana dengan begitu mudah? Melihat sikap si Likai, alis leluhur tua kemarahan guntur sedikit mengernyit, berbisik. Qin Yichen juga mengangguk. Secara teoritis, karakter yang terakhir tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Saat ini, si Likai pasti mendapatkan beberapa peluang, dan kemudian lebih mendesak ingin memasuki bagian terdalam dari makam. Dan bahkan, karena itu, dia bersedia untuk meletakkan kebenciannya pada Qin Yichen terlebih dahulu. Melihat si Likai dan si Jian tidak mengatakan bahwa 5 kaisar seperti Niu Xiaotian hanya melihat ke arah 5 orang Qin Yichen, lalu menoleh ke belakang, lalu menyerang dengan keras ke pintu depan. Di bawah pengeboman ini, suara besar dari jalur suara terus-menerus terdengar di gerbang perunggu. Tetapi tampaknya ada beberapa batasan kuat di atasnya, bahkan di hadapan 2 pusat kekuatan teratas dari Atrea Lempik dan 5 kaisar. Serangan bersama Tuhan, belum dibom. Mengapa ada penghalang pertahanan yang kuat di sini? Melihat pemandangan ini, mata Qin Yichen berkilat dengan sentuhan keraguan. Sejak lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Zhang Wuyuan telah menembus ke dalam makam kuno ini. Dalam pertempuran dengan musuh-musuhnya, dia telah menghancurkan sebuah makam kuno. Gerbang ini seharusnya menjadi jalan terdalam menuju makam Battle King. Masuk akal bahwa itu seharusnya dihancurkan oleh pertempuran tanpa waktu yang lama. Apakah benar-benar ada perbaikan Guardian di dalamnya? Tiba-tiba, mata Qin Yichen menyipit sejenak, dan dia memikirkan kemungkinan. Dan si Likai tidak mengendalikan diri. Qin Yichen dengan senang hati berdiri di samping dan menyaksikan mereka terus membanting dengan tenang. Di bawah serangan ini, bahkan setelah makhluk-makhluk ini, satu demi satu obat mujarab diambil dari lengan untuk diisi ulang, dan kilau di pintu perunggu akhirnya menjadi sedikit redup. Dengan perubahan kilau pada pintu perunggu, sinar cahaya di mata si Likai dan yang lainnya menjadi lebih kuat. Menurut mereka, setelah sekian lama, masih ada larangan pintu yang begitu kuat. Di balik itu pasti ada peluang dan harta karun yang membuat semua orang terkesan. Memikirkan hal ini, serangan di tangan semua orang menjadi semakin tirani. Hai, di tangan singa, sinar cahaya kemasan melonjak, dan kemudian berubah menjadi bayangan singa emas. Dengan amarahnya, bayangan singa meledak menjadi kilau terang, tiba-tiba meledak, langsung menembus ruang. Dampaknya sangat keras di gerbang perunggu itu. Bang! Singa emas meledak, dan gelombang dahsyat menyapu. Di pintu perunggu, sepertinya ada suara formasi yang pecah. Istirahat untukku. Melihat ini, mata si Likai sedikit membeku. Detik berikutnya, tubuhnya melintas tepat di depan gerbang perunggu. Segera, pukulan berat dilempar keluar, dan dia dihantam keras di gerbang. Bang! Tiba-tiba, gelombang aneh berdesir dari gerbang perunggu. Nampaknya pelarangan gapura ini sudah dicabut sama sekali. Kaca! Segera, celah jalan muncul dalam sekejap, dan akhirnya meledak di mata semua orang yang bersemangat. Saat pintu perunggu hancur, mata semua orang hampir menjadi panas, dan pintu ke bagian terdalam makam akhirnya terbuka untuk mereka. Sua! Pada saat gerbang perunggu tiba-tiba meledak, siluet Lion Likai menyerbu ke dalamnya. Di belakangnya, Lion dan 5 kaisar juga menembak ke dalamnya. Ayo pergi, alis Qin Yichen sedikit mengernyit, tetapi dia tidak pergi dan bergegas masuk dengan singa dan 5 raja, tetapi menunggu sampai mereka semua masuk sebelum berkata. Qin Yichen kemudian bergerak melalui gerbang perunggu yang rusak dan memasukinya. Hai, begitu sosok itu melewati gerbang perunggu, Qin Yichen jelas merasa bahwa tubuhnya tampaknya memiliki fluktuasi spasial yang aneh, tetapi perasaan ini hanya berlangsung sesaat, dan segera, pemandangan di depannya tiba-tiba ceria. Pada saat yang sama, persepsinya kembali normal. Namun, tepat pada saat normalitas baru saja kembali, atmosfer pembunuhan yang menakutkan, seperti binatang tak menyenangkan tak tertandingi yang menghancurkan bumi yang memadamkan langit, menyapu dari segala arah. Dalam suasana pembunuhan yang mengerikan ini, bahkan punggung Qin Yichen langsung basah oleh keringat dingin. Qin Yichen mendongak, hanya untuk menemukan bahwa di depannya ada aula besar yang tak tertandingi. Aula besar ini selebar jika Anda tidak bisa melihat ujungnya, dan di aula besar ini,
ada jalan retakan besar. Di retakan itu, ada gelombang yang sangat kuat. Melihat tanah yang robek dan robek, kulit Qin Yichen tiba-tiba memadat. Dia tahu bahwa di sini seharusnya menjadi tempat di mana Zhan Wuyuan bertemu dengan para pesaingnya. Jejak itu pasti ditinggalkan oleh mereka. Kemudian, Qin Yichen mendongak sedikit dan melihat ke atas. Saat ini, dia menyadari bahwa bentuk istana kuno tidak lagi berada di atasnya, melainkan langit yang penuh warna gelap. Di langit ini, ada jalur semburan darah, dan jenis gas pembunuh yang dia rasakan benar-benar dipancarkan dari semburan ini. Terlebih lagi, di antara semburan ini, sepertinya ada suara pembunuhan. Qin Yichen memperhatikan dengan seksama, dan tiba-tiba hatinya sedikit bergetar. Dia melihat bahwa dalam semburan, siluet yang tak terhitung jumlahnya muncul. Siluetnya sangat kokoh, dan dipenuhi dengan ki yang sangat menyilaukan, tetapi tubuh mereka jauh terdistorsi seperti asap. Apakah itu pembangkit tenaga dari Battle Clan kuno? Melihat siluet yang luar biasa itu, kulit Qin Yichen berangsur-angsur menjadi berat.